Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di pelajaran sejarah. Kali ini kalian akan belajar mengenai VOC. VOC itu singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Apa sih VOC itu? VOC adalah sebuah perusahaan dagang milik Belanda. Banyak di antara kalian yang masih belum mengetahui bahwa VOC adalah sebuah perusahaan dagang. Dari namanya saja, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Compagnie bahasa Belanda, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah company, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah perusahaan. Jadi VOC adalah perusahaan dagang miliknya Belanda. Walaupun memang ujungnya perusahaan dagang itu malah menjajah negeri kita tercinta. Gimana sih VOC itu menjajah Indonesia? Pertama, kita belajar dulu mengenai lahirnya VOC. Masih ingat bangsa barat yang datang ke Indonesia? Salah satunya adalah Belanda. Nah, ketika Belanda sampai di Maluku, Belanda itu mengangkut rempah-rempah yang sangat banyak untuk dijual lagi di Belanda. Hal ini membuat rempah-rempah di Belanda itu over, alias terlalu banyak. Karena terlalu banyak, makanya harganya jadi turun, alias murah. Jadi kayak hukum ekonomi. Semakin banyak barang beredar di pasaran, berarti harganya semakin murah. Kalau misalnya barang itu beredar sedikit di pasaran, itu harganya jadi lebih mahal, limited edition gitu. Yang awalnya rempah-rempah itu mahal karena susah mendapatkannya, tapi setelah menemukan tempatnya, mereka membawa sangat banyak. Tuh, jadi rempah-rempahnya harganya turun. Tuh. Nah, hal ini membuat para pedagang itu merasa rugi. Sudah jauh-jauh, tapi pas nyampe harga rempah-rempahnya itu turun. Akhirnya mereka rugi besar, kemudian mereka saling bersaing satu sama lain, bahkan berkonflik. Nah, beberapa pedagang mengusulkan kepada pemerintah Belanda untuk membuat perusahaan dagang resmi. Akhirnya, pemerintah Belanda pada tahun 1602 membentuk perusahaan resmi Belanda yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau biasa yang dikenal dengan sebutan VOC. Lanjut, tujuan VOC itu ada 4. Yang pertama adalah menghindari terjadinya persaingan dagang yang tidak sehat antar para pedagang Belanda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebelum dibentuknya VOC, para pedagang kan bersaing, bahkan berkonflik. Nah, akhirnya setelah dibentuk VOC, pemerintah Belanda pengen tidak ada persaingan antara para pedagang Belanda lagi. Kan sama-sama bangsa Belanda, kenapa harus bersaing gitu. Akhirnya dibentuklah VOC dengan tujuan itu. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa lain. Ternyata, bangsa barat lainnya juga membuat perusahaan dagang resmi seperti Inggris, yaitu EIC. Jadi, dengan adanya VOC, maka posisi Belanda itu kuat. Yang ketiga adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Memonopoli itu adalah menguasai. Jadi Belanda tuh pengen Indonesia hanya mau berdagang dengan Belanda saja. Tidak boleh berdagang dengan bangsa lainnya. Inggris, Portugis, Spanyol itu tidak boleh. Itu memonopoli. Jadi pengen menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang keempat, membantu pemerintah Belanda yang sedang dijajah oleh Spanyol. Ternyata bangsa Belanda juga saat itu sedang dijajah oleh Spanyol. Mereka pengen melepaskan diri dari Spanyol, artinya mereka harus perang. Perang membutuhkan biaya, makanya mereka mendirikan perusahaan dagang yang menghasilkan untung banyak untuk membantu perang melawan Spanyol. VOC itu kan perusahaan dagang resmi miliknya Belanda. Tapi sebagai perusahaan, VOC juga punya yang namanya hak istimewa atau disebut hak oktroy. Hak oktroy inilah yang merupakan cikal bakal VOC menjajah Indonesia. Apa saja sih hak istimewa atau hak oktroy VOC itu? Yang pertama, menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Jadi kalau misalnya pedagang Belanda sedang di Indonesia, kemudian ada urusan dengan pemerintah Belanda, tidak usah jauh-jauh balik lagi ke Belanda, tapi datang saja ke kantornya VOC. Itu sama saja wakil pemerintahnya Belanda di Asia. Yang kedua, melakukan monopoli perdagangan. Artinya dengan adanya hak oktroy itu, maka VOC itu boleh menguasai perdagangan di Indonesia.
Yang ketiga, mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Sebagai perusahaan, harusnya itu tidak boleh mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Sama seperti misal, perusahaannya Jerman pengen mendirikan perusahaan di Indonesia. Ketika mereka menjual produknya di Indonesia, harusnya kan pakai uang Indonesia. Tuh. Tapi beda dengan VOC. Mereka boleh mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Tuh. Yang keempat, mengadakan perjanjian serta memaklumkan perang dengan negara lain. VOC itu kan perusahaan, tapi dia punya hak istimewa untuk berperang. Jadi kalau misal pun dia berperang dengan bangsa Indonesia nggak apa-apa, karena punya hak istimewa. Tuh hak oktroynya dia, walaupun sebuah perusahaan. Yang kelima, menjalankan kekuasaan kehakiman. Artinya, kalau misalnya ada orang-orang yang melanggar hukum, maka VOC boleh menghukumnya. Yang keenam, melakukan pemungutan pajak. Jadi, VOC sebagai perusahaan punya hak istimewa untuk memungut pajak dari rakyat Indonesia. Harusnya, sebagai perusahaan dagang resmi Belanda yang ada di Indonesia, VOC lah yang harus membayar pajak. Tapi karena dia punya hak istimewa, makanya VOC yang menarik pajak kepada rakyat Indonesia. Yang ketujuh, memiliki angkatan perang sendiri. Sebagai perusahaan, VOC dibolehkan untuk memiliki angkatan perang sendiri. Jadi untuk mempertahankan gitu. Yang kedelapan, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Artinya sama dengan VOC menjajah Indonesia. Jadi hak oktroy ini adalah hak untuk menjajah bangsa Indonesia. Selanjutnya kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan VOC. Salah satu tujuan VOC adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, VOC memberlakukan beberapa kebijakan. Yang pertama, rakyat diwajibkan untuk membayar dua jenis pajak. Yang pertama, kontingenten, dan yang kedua, verplichte leverantie. Kontingenten adalah pajak wajib berupa hasil bumi. Jadi, rakyat Indonesia diharuskan membayar pajak, tapi bukan berbentuk uang, melainkan hasil bumi atau hasil panen. Verplichte leverantie berarti rakyat harus menyerahkan sebagian hasil buminya kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Kebijakan VOC selanjutnya adalah menyingkirkan negara-negara lain yang mau berdagang di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu tidak boleh berdagang dengan negara lain selain Belanda. Tidak boleh menjual hasil buminya kepada Inggris, Spanyol maupun Portugis. Harus menjual hasil buminya kepada Belanda. VOC juga menentukan luas tanah yang akan ditanami rempah-rempah. Jadi luas tanahnya itu ditentukan oleh VOC, bukan oleh petaninya. Selain itu, jumlah tanamannya pun harus ditentukan oleh VOC, tidak boleh asal tanam. Jika VOC mengatakan harus menanam 5 cengkeh, berarti petaninya harus 5. Tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Kalau lebih gimana? Ada kebijakan lainnya yang bernama ekstirpasi. Kebijakan ini adalah hak VOC untuk menebang kelebihan jumlah tanaman. Jadi kalau misalnya tanamannya itu lebih harus ditebang. Ataupun kalau misalnya hasil panennya lebih, itu juga harus dihancurkan. Itu namanya kebijakan ekstirpasi. Selanjutnya, ketika VOC itu ada di Indonesia, ternyata masih ada kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, kerajaan Islam yang sudah melakukan perjanjian dengan VOC itu diharuskan membayar upeti setiap tahunnya. Upeti itu semacam pajak. Kemudian, di daerah Pasundan atau sekarangnya Jawa Barat, VOC mewajibkan menanam tanaman tertentu seperti kopi. Jadi, masyarakat Pasundan itu tidak boleh menanam tanaman lain selain kopi. Itu disebut Priengerstelsel atau tanam paksa di tanah Pasundan. Selanjutnya ada kebijakan VOC yang bernama Hongitosen atau pelayaran Hongi. Jadi, VOC itu berkeliling di Kepulauan Maluku untuk memastikan bahwa tidak ada perdagangan gelap. Kalau ada orang yang tidak mau nurut kepada VOC atau tidak mau melakukan kebijakan VOC, bagaimanakah tindakan VOC? VOC akan melakukan dua cara. Yang pertama dengan kekerasan. Jadi siapapun yang tidak mau nurut dengan VOC
akan dihukum dengan cara kekerasan. Yang kedua adalah divide et impera. Divide et impera ini adalah politik adu domba, seperti yang dilakukan VOC di Kerajaan Banten. Coba baca lagi ya Kerajaan Bantennya. Pertanyaannya, kenapa VOC bisa hancur? Ada beberapa faktor. Jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kita bahas faktor internal dulu ya. Faktor internal yang sangat mempengaruhi kehancuran VOC adalah korupsi. Jadi, para pegawai VOC sampai pejabat VOC itu melakukan korupsi dengan cara mengambil keuntungan yang harusnya untung VOC diambil jadi keuntungan diri sendiri. Selain itu, banyak pegawai VOC yang bekerja tapi nyogok. Kemudian ada pungli, ada suap, dan sebagainya. Jadi, VOC hancur gara-gara korupsi. Selain itu, banyak pegawai VOC yang malah ikut berdagang. Jadi ya untungnya bukan buat VOC, tapi untungnya buat diri sendiri. Selanjutnya perdagangan gelap. Orang-orang tidak membeli rempah-rempah itu kepada VOC, tapi langsung kepada petani. Jadi VOC tidak menerima keuntungan. Selain itu, VOC sudah melebarkan sayapnya sampai di Batavia. Jadi dari Maluku sampai Batavia, itu perdagangan rempah-rempahnya dikuasai oleh VOC. Akhirnya, VOC mau tidak mau harus menambah pegawai. Tapi, dengan adanya perdagangan gelap, dengan adanya korupsi, maka VOC tidak mempunyai untung. Jadi, VOC tidak bisa menanggung gaji para pegawainya. Kira-kira ada nggak ya masyarakat Indonesia yang melawan VOC? Banyak. Jadi, ketika VOC berkuasa, banyak perlawanan dari bangsa Indonesia. Karena banyaknya perlawanan, maka VOC harus mengeluarkan uang ekstra. Karena ketika berperang itu membutuhkan uang. Sedangkan keuntungan VOC tidak ada. Oleh karena itu, VOC harus berhutang. Karena memang tidak ada keuntungan, tapi malah pengeluarannya banyak. Jadi mau tidak mau harus hutang. Ada juga faktor eksternal atau faktor dari luar VOC-nya sendiri. Yaitu, pada tahun 1795, Belanda dikuasai oleh Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Nah, Prancis itu menganut semangat kebebasan. Jadi, menurut Prancis, VOC sangat bertentangan dengan pahamnya Prancis ini. Makanya, VOC dibubarkan tanggal 31 Desember 1799. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai bertemu minggu depan.